Selamat pagi. Pagi, Kak. Siang, Kak. Dari Karawang aja, Kak. Halo Kak, sama dari Karawang Kak. Saya Kak dari Bogor Kak. Selamat siang, Kak. Suara saya terdengar ya? Oke. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Halo Kak, selamat siang. Insya Allah siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat selamat pagi ya, selamat siang ya. Di sini karena nggak ada jendela ya di ruangan saya ya, jadi rasanya nggak tahu nih udah siang, pagi, atau sore ya. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman, mengingat cuaca ya, cuaca yang lagi naik turun sehingga banyak kanan kiri kita kadang-kadang kurang sehat ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Sebelumnya terima kasih banyak, kepada BKK Bisa ya, education untuk khususnya education-nya, telah mengundang saya ya, atau kita bekerja sama mungkin ya, bekerjasama untuk membuat pelatihan pada siang hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di siang hari ini. Saya sangat senang sekali nih, tadi ada dari Bogor ya, dari Bogor, mungkin mayoritas dari Karawang, dan juga mungkin tadi ada beberapa sepertinya mahasiswa saya ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama sharing aja hari ini, mudah-mudahan kita lebih bisa mengelola emosi kita dengan bijak. Walaupun pastinya tidak mudah teman-teman, tidak mudah, tetapi kita bisa. Maka itu hari ini kita coba sama-sama untuk belajar kembali, mengingat kembali bagaimana sih kita mengelola emosi ya dengan baik. Terutama dengan tujuan supaya kita lebih produktif. Izin memperkenalkan diri dulu, saya Dinda Aisyah. Kebetulan saya saat ini bertugas di Fakultas Psikologi UBP Karawang. Sedikit background saya lulusan S1 saya ngambil Fakultas Psikologi di Jogja di UII, Universitas Islam Indonesia. Kemudian saya melanjutkan magister profesi klinis saya di Universitas Indonesia. Jadi I-nya kurang satu ya. Awalnya UII, keduanya UI ya. Baik, teman-teman, sebelum kita ke next slide, mungkin saya mau teman-teman yang hadir menuliskan dulu ya di kolom komentar berkaitan dengan apa sih yang teman-teman rasakan saat ini. Boleh ya? Coba kita lihat. Tulis aja segala emosi yang teman-teman rasakan yang saat ini nih. Teman-teman lagi dimanapun lah teman-teman berada, mungkin bisa tuliskan apa yang teman-teman rasakan. Boleh di kolom chat ya. Nggak apa. Gado-gado ya. Mau makan ya, ya menjelang makan siang sih. Ya, ayo. Apalagi, ini baru Rizal ya. Terima kasih Kak Rizal. Gado-gado rasanya Bu katanya. Yang lain gimana yang lain? Ditulis aja. Apa? Senang, sedih, cemas, iri, lagi jealous, lagi deg-degan, apa? Waduh, ini mau masuk angin ya. Masuk angin itu perasaan atau sebuah, waduh panas dingin ya. Coba emosi. Burnout. Karena banyak hal yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Oke, sedikit cemas. Oke, ada yang lagi melo, Kak Krisma. Cemas karena cemas karena umur udah tua sudah nyari kerja. Cemas tapi emotikonnya ketawa ya. Kak Andre ya. Oke, ada lagi teman-teman. Widih, ini kita perlu nanya nih sama Kak Rizal Bisri ya. Sedikit cemas, banyak rindunya itu tuh maksudnya seperti apa ya? Oke. Boleh kali ya Kak Rizal Bisri boleh ceritain nggak nih? Ini menarik ya menurut saya ya. Sedikit cemas, banyak rindunya. Ini gimana Kak? Coba Kak ceritain boleh nggak? Mana Kak Rizal Bisri Kak? Waduh, nggak bisa diungkapkan, baik, nggak apa-apa ya, hanya Kakak yang memahami ya. Oke, ada yang mudah bosan, overthinking, oke. Baik, macam-macam ya teman-teman ya, ini kalau saya lihat dari kolom komentar, emosinya macam-macam, oke. Boleh Kak kita next slide ya? Ini karena waktunya kayaknya nggak banyak ya, kita cuma sampai jam 12. Nanti akan ada praktik nanti di akhir ya, sama kali dia. Ya Kak? Kakak, boleh next slide-nya? Oke. Kalau teman-teman yang lain bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa ya? Bisa.
Bisa, Bu. Oke. Ya udah sambil kita nunggu Kakak dari BKK bisa, mungkin kita lanjut aja ya. Sebelum saya mengarah ke apa itu emosi, mungkin saya mau cerita sedikit ya berkaitan dengan beberapa kasus yang pernah, saya temui di sekitar saya. Jadi, kenapa sih emosi itu big deal banget gitu ya, sesuatu hal yang penting banget untuk kita ketahui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Gimana ada sih? beberapa kasus Teh, ini iya. kok slide teh? Next nggak apa-apa, Kak, boleh ke slide yang kedua ya. Jadi, ada beberapa kasus, contohnya misalnya ada satu kasus, mahasiswa begitu ya, dia itu sebenarnya punya potensi, potensinya itu bagus sekali, dia pintar gitu ya, smart gitu. Tetapi, dia tidak bisa perform karena dia cemas. Jadi kalau misalnya disuruh untuk maju dia nggak mau, disuruh untuk bertanya dia nggak mau, disuruh untuk tunjuk tangan dia nggak mau. Jadinya apa? Dia nggak akan bisa dilihat oleh dosen. Ya jadi ya udah, dia, tidak perform lah di dalam perkuliahannya. Ada juga satu kasus misalnya dia adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan. Dia tidak bisa mengontrol emosi marahnya, sehingga satu ketika ada tamu dari luar, dia itu kesal dengan tamu itu, kemudian dia gebrak meja di depan pimpinannya begitu. Akhirnya pimpinannya menjadi tidak, melihatnya menjadi sisi negatif ya untuk orang ini sehingga dia tidak diperhitungkan lagi, sehingga karirnya stuck. Ada juga orang yang dia terlalu sensitif, dalam arti sedikit dibecandain begitu ya, sedikit dapat kritikan dari rekan kerjanya, dia sudah, konflik begitu ya dengan rekan kerjanya, sehingga dia jadi tidak nyaman, akhirnya dia gonta-ganti tempat kerja. Yang mana ketika dia gonta-ganti ke tempat kerja, jadi, karirnya itu tidak, berjalan dengan baik begitu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memperlihatkan ke kita bahwa betapa dekatnya kehidupan kita sehari-hari dengan emosi kita. Nah, kemudian boleh next slide, Kak? Next slide boleh? Oke, belum lagi teman-teman kalau kita melihat nih ini, 3 headline news ya dari, internet begitu, menceritakan berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang didasari oleh emosi. Contohnya misalnya, emosi istri ditolak didahulukan saat nyoblos, jadi istrinya itu ditolak, nggak didahulukan lah saat nyoblos. Ada, Linmas bacok ketua KPPS di Palembang. Ya, ini karena dia marah. Kemudian ada lagi misalnya emosi omongannya tak dituruti, pria di Jambi piting anak hingga tewas. Karena dia ada emosi marah ya. Belum lagi ada caleg bongkar makam di tanah wakaf ya, di Donggala karena, keluarga yang masih hidup tidak nyoblos dia. Ini itu headline news sedikit aja, sedikit contoh bahwa betapa tadi ya, betapa emosi itu bisa sangat menggelapkan mata kita. Dalam arti emosi itu sangat bisa mempengaruhi perilaku kita. Jadi emosi itu apa sih sebenarnya? Next Kak, boleh. Jadi teman-teman, kalau kita membicarakan mengenai emosi, emosi itu adalah sebuah perasaan. Jadi kalau kita ngomongin perasaan itu identik dengan emosi. Emosi ini sangat dapat menghasilkan perubahan fisik ya maupun psikis kita, mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikiran kita dan juga perilaku. Maka dari itu, kenapa sih kita kalau misalnya nih ya, kita merasa marah gitu, pasti kita, mempengaruhi pikiran kita, pasti kita mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita marah, ya kalau kita kesel banget, kita bisa nonjok gitu ya, kita bisa melakukan sesuatu kekerasan, atau misalnya kita sedih, kita bisa mengurung diri, atau bahkan kadang-kadang ada orang yang dia sedih, dia maunya makan gitu ya, cara untuk regulasi emosinya dia makan, gitu. Jadi, emosi itu adalah segala jenis perasaan, baik itu marah, sedih, kecewa, cemas, semangat, tadi ya, cemas gitu ya. Yang mana perasaan ini sangat bisa teman-teman mengubah perilaku kita. Maka dari itu kalau kita tadi ngelihat ya, orang emosi gitu ya, orang marah sampai bisa ngebunuh gitu ya, orang marah bisa sampai, nonjok orang lain gitu ya, tanpa berpikir secara jernih begitu.
Oke ya, itu adalah emosi. Jadi emosi ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bisa nggak sih kita nggak merasakan emosi marah? Ya nggak bisa. Ya pasti kita bisa, pasti punya emosi marah, pasti kita punya emosi sedih. Semua emosi itu pasti ada di dalam diri kita. Oke Kak, next. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita itu kalau lagi emosi negatif ya, misalnya emosi marah bisa sampai ngebunuh orang? Kenapa sih kalau kita bisa, misalnya kita sedih banget gitu ya, kita bisa mengurung diri sampai kita nggak mau makan? Sekarang saya tanya teman-teman, kalau teman-teman ada yang takut kecoa nggak? Ya. Kecoa kan kecil ya. Kalau kita takut sama kecoa, misalnya tiba-tiba kita di kamar mandi ngelihat kecoa, apa yang kita lakukan biasanya? Lompat kali ya, lompat gitu ya, atau nggak teriak gitu kan, gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, ambil sapu mukul kecoa. langsung ngambil sapu mukul kecoa kan, ya. Tapi Kak Andre, sebelum ngambil sapu dan mukul kecoa, sebelumnya ngapain dulu Kak biasanya? Reaksi pertama? Sebelumnya ya loncat-loncat lari-lari. Iya. Iya. Ya, sebelumnya pas ngelihat mungkin teriak dulu ya, atau enggak loncat-loncat dulu kalau kata Kak Andre tadi ya, loncat-loncat dulu baru kepikiran, "Mana nih sapu nih? Ya, mana nih sapu, mau saya pukul." Nah, reaksi loncat-loncat tadi, itu coba kita lihat dari proses secara biologis ya. Sedikit cerita berkaitan dengan proses biologis kita. Jadi teman-teman, kalau di otak kita itu, kita ada area yang namanya area yang ini ya, kalau teman-teman ngelihat di slide ini ya, area luar nih yang warnanya pink ya, pink yang grundel-grundel ya, itu area korteks. Area korteks ini adalah area di mana yang membuat kita itu bisa berpikir atau mengambil keputusan. Kalau kata Kak Andre tadi, misalnya, kita mau ngambil sapu ya untuk mukul si kecoa. Itu adalah hasil buah pikir dari area yang pink, ya, namanya area korteks. Tetapi perasaan itu dikontrol atau diterima oleh area-area yang ada di tengah, teman-teman. Nah, ini yang area-area yang warna biru ya, warna ungu. Jadi, pertama kali ketika kita melihat sesuatu, yang menangkap itu adalah area-area yang ada di tengah, namanya area di sistem limbik ya, atau kita bilang di amigdala. Maka dari itu, ketika kita melihat sesuatu, biasanya yang pertama kali tertrigger di otak kita itu adalah si otak yang di sistem limbik ini. Atau kita bilang itu area otak reptil lah, reptilian brain. Jadi kalau lihat hewan reptil itu dia punya ini. Yang membedakan kita sama hewan itu ya area korteks kita itu ya, area untuk berpikir. Jadi wajar kalau kita melihat sesuatu yang kita takut, kita teriak dulu atau lompat dulu. Karena memang yang pertama kali menangkap adalah area amigdala. Baru setelah si amigdala ini tenang, baru kita bisa mikir, oh iya ya, mana sapu? Nah, sapu itu hasil dari si area korteks. Bayangin teman-teman, ada orang-orang yang dia tidak bisa mengontrol amigdalanya. Jadi, apapun yang terjadi di sekitar dia, yang berpikir itu adalah otak reptilnya, bukan otak manusianya. Maka dari itu, ada orang yang kalau emosi itu tidak bisa diregulasi, jadinya dia berpikir pakai amigdala doang. Dia nggak pakai otak manusianya. Gitu. Sehingga kita bisa pakai otak manusia kita kalau emosi kita sudah reda atau amigdala kita ini sudah reda. Makanya orang banyak ya kalau di luaran sana bilang bahwa kalau kita emosi itu kita jadi nggak bisa berpikir jernih. Ada benernya ya. Kalau kita lagi emosi ya amigdala kita yang ngomong atau reptilian brain kita yang lagi berbicara. Jadi si area kita untuk berpikir atau untuk mengambil keputusan dengan cara yang baik itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Begitu ya. Ini area biologis. Maka dari itu sangat wajar kalau kita dalam melihat sesuatu itu biasanya sisi sensitif atau sisi emosi kita yang pertama kali bergerak dulu, baru kita bisa berpikir secara jernih. Tapi orang-orang yang sudah baik ya meregulasi emosinya, biasanya mampir di amigdalanya nggak lama.
Jadi langsung bisa berpikir menggunakan area-area korteks kita. Gitu ya, boleh next Kak. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Nah, emosi itu nggak hanya negatif ya teman-teman ya, ada juga emosi positif loh. Marah ya marah, senang gitu ya, bersyukur, bangga, terharu ya, emosi cinta tadi ya, rindu itu bisa jadi emosi positif ya. Kita rindu akan seseorang gitu, itu cinta itu bisa menjadi emosi positif. Tetapi kebalikannya ada juga emosi negatif. Itulah yang kalau di luaran ini ya, kalau kita ngomongin emosi, misalnya, lo emosi banget sih, itu kan identiknya dengan negatif ya. Misalnya lo emosian sih orangnya, gitu. Sebenarnya kita bisa counter ya, kalau ada orang yang ngomong, lo emosian banget. Kita boleh nanya tuh, emosi yang lo maksud, gue emosi yang apa ya? Gue pemarah kah? Gue penyedih kah? Atau gue orangnya suka senang-senang gitu ya? Itu juga emosian ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin emosi itu nggak hanya emosi negatif teman-teman, tetapi ada juga emosi positif. Next Kak. Nah, jadi sebenarnya kita bisa nggak sih ya teman-teman ya, kita bisa nggak sih meregulasi emosi kita? Ya tentu aja bisa. Kalau saya pribadi ya, saya itu selalu mengibaratkan emosi itu seperti tamu teman-teman. Tamu itu dia nginep, ada sih ya tamu yang nginep ya. Tapi kalau tamu itu tuh nginep selamanya nggak sih di rumah kita? Atau dia akan pulang? Pulang Bu, pulang. Kalau Pulang ya? dipersilakan nginep bisa boleh. Atas persetujuan tuan rumah juga sih istilahnya. Gitu. Gitu ya. Iya. Kalaupun kita bolehin dia nginep kan, tapi tidak selamanya dia tinggal bersama kita ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi emosi itu ibarat kata seperti tamu. Ketika emosi marah itu datang, percayalah kepada diri kita bahwa perasaan ini itu tidak selamanya akan menetap dalam diri kita. Ya, misalnya kita lihat chat teman-teman ya, lagi cemas ya. Ingat bahwa cemas itu tidak selamanya ada di dalam diri kita. Dia tamu kok, nanti juga dia pergi. Gitu ya. Misalnya lagi melo. Ya, melo itu kan sedih yang sangat-sangat sedih ya. Saya tuh lagi melo. Ingat bahwa melo ini gak akan menetap selamanya ya di dalam diri kita. Karena anggap aja melo ini tamu. Ya udah kita suguhi aja, ayo melo, datanglah. Tapi nanti pulang ya. Jadi ketika kita memahami bahwa emosi itu tidak menetap, ya, perasaan yang kita rasakan saat ini itu tidak menetap, maka kita paling tidak kita jadi punya harapan ya bahwa perasaan ini tidak selamanya berada di dalam diri kita. Karena perasaan atau emosi negatif itu kan tidak nyaman ya. Siapa sih yang suka marah? Siapa sih yang suka dengan perasaan sedih? Siapa sih yang suka dengan perasaan melo? Gak ada. Itu perasaan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita berpikir bahwa perasaan ini akan pulang, ya, sehingga kita jadi merasa ada harapan bahwa oh iya, saya nggak selamanya kok, nanti juga ada perasaan lain yang akan muncul kembali gitu. Jadi sehingga kalau menurut teori ya, emosi itu sangat bisa diregulasi, sangat bisa diatur. Kalau ada orang yang bilang, saya nggak bisa nih ngatur emosi saya, ya salah gitu ya. Menurut penelitian, emosi sangat bisa diregulasi. Nah, emosi itu ya kalau kita melihat teori ini ya, bahwa emosi itu bisa dikendalikan supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa mengontrol respon. Bukan menghilangkan emosinya. Emosi mah nggak bisa dihilangin. Marah mah pasti ada marah. Sedih pasti ada sedih. Kecewa, cemas, senang itu pasti ada. Tetapi ada orang yang dia marah, terus dia gebrak meja. Tapi ada juga orang yang marah, tapi dia diem aja. Ya kan? Ada orang yang marah, dia ngomong bahwa saya lagi marah. Responnya berbeda-beda. Tetapi lebih baik mana teman-teman? Orang yang dia bilang nih, saya lagi marah nih. Sama yang dia langsung gebrak meja, banting-banting barang. Ya, mungkin kalau dilihat dari situasi tertentu, misalnya di dalam kantor ya, atau di tempat kerja, atau di tempat kuliah gitu,
Ya yang diem saja itu mungkin lebih baik dibandingkan yang dia banting-banting barang, karena kan pasti akan merugikan ya. Belum lagi misalnya inventaris kantor, nanti dia harus bayar ini ya, bayar denda lagi, begitu. Jadi tujuan dari regulasi adalah untuk menahan perilaku impulsif kita dan mengontrol respon emosinya. Ya, jadi bukan menghilangkan emosinya, tetapi respon dari emosi itu. Contohnya misalnya, kasus-kasus sekarang ini teman-teman, yang sangat mengkhawatirkan ya, mudah-mudahan teman-teman yang di sini tidak melakukan ya, itu naiknya perilaku NSSI. Ada yang tahu nggak perilaku NSSI itu apa? Itu adalah perilaku non-suicidal self-injury, atau dia melukai diri dia sendiri tanpa ada niatan untuk bunuh diri. Itu sekarang lagi meningkat perilakunya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Itu sekarang lagi meningkat teman-teman. Karena respon apa? Respon sedih yang berlebihan. Jadi anak-anak remaja yang dia tidak tahu cara meregulasi emosinya, ketika dia sedih berlebihan, dia dapat stimulus nih untuk melukai diri dia. Ya, melukai diri dia sehingga sampai ke arah kecanduan ya. Kecanduan untuk melukai diri. Sehingga kalau kita lihat di sini, remaja ini ya tentunya dia tidak bisa meregulasi emosinya ya, karena dia tidak mampu untuk mengontrol respons emosinya dengan cara yang bijak. Emosinya muncul, responnya ya dengan misalnya dengan cutting ya, atau dengan melukai diri dia sendiri ya, entah banting kepalanya gitu ya ke dinding dan lain-lain. Oke, boleh next Kak. Nah, jadi pertanyaannya ya, bisa tidak ya kita meregulasi emosi kita? Ya tentu saja bisa teman-teman, sangat bisa. Dengan satu syarat, bahwa kita mau untuk meregulasinya. Kalau kita ngerasa bahwa kita tidak mampu dan tidak mau, ya nggak akan bisa. Ya, oke, next Kak. Mungkin kita ke selanjutnya aja ya, next. Nah, bagaimana prosesnya? Ada 5 proses teman-teman, kalau kita membicarakan mengenai regulasi emosi ya, tentunya dengan di luar dari teknik-teknik yang akan kita lakukan. Jadi, kalau kita membicarakan mengenai regulasi emosi, itu dia ada 5 prosesnya. Yang pertama adalah situation selection atau memilih situasinya. Kalau ini sih sebenarnya kita tipe yang flight. Jadi sedikit apa ya, di luar dari sini, kita sebagai manusia itu kita punya 3 tipe respon terhadap suatu situasi. Nah, monggo nih teman-teman di sini bisa mencoba untuk mengevaluasi ya, kita ada di mana. Ada 3 teman-teman. Ada yang namanya flight, fight, sama freeze. Jadi 3F. Ya. Flight. Flight itu adalah kita itu suka menghindar. Misalnya kita ketemu sama, kita ada mantan kita lagi lewat nih ya, aduh kayaknya nanti gue jadi makin sedih nih, yaudah kabur aja, nggak mau ketemu sama dia. Nah itu adalah tipe flight. Atau misalnya, aduh kerjaan lagi numpuk nih, deadline banyak banget, udah ntar dulu deh, mau tidur aja dulu. Itu tipe flight. Ya, jadi kita kabur dari situasi. Ini adalah tipe-tipe orang yang situation selection. Jadi dia lebih milih bahwa, oh iya, kayaknya situasi itu membuat saya jadi sedih atau membuat saya jadi marah, saya mau menghindari aja lah situasi seperti itu. Itu salah satu tipe regulasi emosi, teman-teman. Jadi kita menghindari, kita tahu kalau dalam situasi itu saya nggak akan benar gitu ya, emosi saya akan jadi negatif, ya udah mending saya hindari. Tetapi itu pasti ada positif dan negatifnya ya. Oke, balik ke 3F tadi ya, flight. Yang kedua adalah fight. Ini tipe-tipe orang yang udah, ayo dihadapin aja, mau gimana pun hasilnya mah dihadapin aja. Ya ibaratnya kalau misalnya ada orang ajak berantem mah dia jabanin ya. Ayo mau berantem mah berantem aja. Itu adalah tipe orang yang dia fight. Apapun diterobos, apapun dihadapi. Walaupun pasti hasilnya belum tentu baik ya. Gitu. Ada juga orang yang freeze. Freeze ini adalah orang yang kalau dia dihadapi pada situasi stressful, situasi yang tidak menyenangkan, dia cenderung freeze. Freeze itu adalah
kaku ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada orang yang kalau misalnya dia tugasnya lagi banyak banget, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau kabur nggak bisa, mau dihadapi nggak bisa. Jadi dia diem aja, ya stuck, nggak ngapa-ngapain. Nah, monggo, kita ada tipe mana ya? Kita perlu tahu kita ada di tipe mana. Apakah kita yang freeze, apa yang kita yang fight ya, atau kita yang suka yang kabur-kaburan. Nah, itu bentuk evaluasi kita ya. Oke, balik lagi ke proses ini teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa menghindari ya situasi-situasi yang bisa menyulut emosi kita ya. Yang kedua adalah kalau kita tidak bisa menghindarinya, kita ubah situasinya. Kita ubah situasinya dengan berbagai macam cara lah. Misalnya kita misalnya contohnya apa ya? Kalau kita tuh kita berharap misalnya gini, kita punya konflik sama seseorang ya, kita punya konflik sama seseorang. Kita mencoba untuk mengubah orang itu. Ya, mengubah orang itu dengan berbagai macam caranya lah sehingga tidak berkonflik lagi sama kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk situation modification. Jadi kita memodifikasi situasi. Nggak hanya situasi ya, kita bisa mengubah orang, kita mengubah sebuah sistem gitu ya dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa mengubah situasinya, kita coba mengalihkan perhatian kita. Jadi kita nggak teralihkan kepada, kita tidak fokus pada suatu situasi yang membuat emosi kita bergejolak gitu ya. Jadi namanya attention deployment. Kita menghindarilah. Kita mencoba perhatian kita nggak fokus ke situ. Nah, tapi nggak bisa juga misalnya ya, situasinya tidak bisa seperti itu. Terus kita harus ngapain dong? Kita ubah pola pikir kita. Ya, kita ubah pola pikir kita. Berarti kalau sudah poin 4, ini biasanya kita butuh latihan ya. Kita butuh latihan. Jadi contohnya misalnya kita punya konflik sama orang tua kita ya. Gitu ya. Kita punya konflik sama orang tua kita, 1, 2, 3 nggak bisa kita lakuin ya. Nggak bisa kita lakuin. Akhirnya kita ubah pola pikir bahwa oh iya, dia tetap orang tua saya, dia yang melahirkan saya gitu ya, saya harus bisa memahami ini, saya harus bisa memaafkan dan lain-lain. Jadi forgiveness ya, forgiveness terapi itu salah satunya masuk ke dalam tahap keempat. Atau kita mencoba untuk mengubah ya sisi kognitif kita, mengubah bagaimana sih point of view atau sudut pandang kita melihat suatu situasi ya. Nah yang kelima yang terakhir adalah response modulation. Ini biasanya itu dengan cara kita makan ya, atau misalnya dengan ada tuh ya orang-orang yang kalau dia lagi emosinya lagi meningkat, dia maunya belanja, ya dia maunya makan, dia maunya biasanya kalau orang ngerokok itu biasanya dia ngerokok gitu ya dan lain-lain. Nah itu biasanya kita mengubah ya respons kita terhadap suatu emosi dan ini biasanya juga dengan teknik-teknik misalnya teknik relaksasi gitu yang akan kita pelajari hari ini ya, yang akan kita latih hari ini. Atau misalnya teknik stabilisasi dan lain-lain. Jadi kita mengubah bagaimana sih emosi ini yang awalnya 10 tingkatannya ya, jadi turun misalnya jadi 8, jadi 7 ya, jadi 6. Sehingga bisa kita hadapi begitu. Oke, next Kak. Nah, manfaatnya apa teman-teman? Banyak ya, kalau kita bisa meregulasi emosi kita, tentunya kita jadi lebih produktif, kita jadi lebih sejahtera, khususnya dari sisi psikologis ya. Kemudian hubungan sama orang lain juga lebih termaintain dengan baik. Kita bisa mengoptimalkan sisi fungsi kognitif kita ya. Yang pasti kesehatan mental kita juga jadi lebih terjaga. Begitu deh. Saya rasa untuk teori cukup ya, Kak Lydia ya. Mungkin, nah ini karena tadi di awal teman-teman itu sepertinya emosinya banyak yang negatif ya, mulai dari panas dingin ya, udah ada yang burnout, cemas, melo, dan lain-lain. Nah mungkin ada yang overthinking, nah mungkin kita sama-sama sekarang latihan ya, atau belajar sama Kak Lydia, salah satu teknik ya, sebenarnya teknik untuk regulasi emosi itu banyak sekali teman-teman. Kalau kalian googling itu, atau di YouTube googling itu banyak sekali. Tinggal pilih aja kira-kira mana yang paling cocok gitu ya, paling cocok, yang paling bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah hari ini mungkin Kak Lydia
mau cerita dulu ya berkaitan dengan, 2 teknik yang akan kita latih pada hari ini. Silakan Kak Lidea, saya serahkan. Oke teman-teman semuanya, izin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lydia Kaila Putri, saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Bu Dinda mengenai apa itu emosi dan bagaimana cara mengelola emosi. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek. Nah, praktek apa sih yang akan kita lakukan? Nah, ini prakteknya itu menggunakan teknik relaksasi dan stabilisasi ya. Selanjutnya, apa sih itu teknik relaksasi dan stabilisasi itu? Nah, relaksasi ini adalah proses atau keadaan di mana tubuh dan pikiran menjadi tenang dan bebas dari ketegangan. Ini juga cara untuk mengurangi stres, terus meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, relaksasi ini tuh banyak ya tekniknya seperti meditasi, pernapasan dalam, yoga, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengurangi aktivitas otot, karena kan kalau kita marah nih, pasti otot kita menegang ya. Terus selanjutnya untuk menurunkan denyut jantung. Kalau marah pasti denyut jantung, ritme denyut jantung kita tuh pasti cepet banget ya. Dan itu kita butuh relaksasi. Yang terakhir itu meredakan pikiran agar lebih tenang dan fokus. Terus yang kedua itu teknik stabilisasi. Nah, stabilisasi ini stabilisasi emosional. Nah, stabilisasi emosional ini adalah merujuk pada usaha untuk menjaga keseimbangan emosi, terus juga mengelola stres dan mengatasi gejala kecemasan atau depresi gitu ya. Kan tadi sudah dibilang ya bahwa teknik relaksasi itu ada banyak, ada meditasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan melakukan teknik relaksasi dan stabilisasi 3 saja ya. Yang pertama itu ada terapi relaksasi dan stabilisasi yang namanya deep breathing. Deep breathing itu apa? Nah, itu relaksasi napas dalam juga dapat diartikan sebagai suatu teknik relaksasi sederhana, yaitu di mana paru-paru menghirup oksigen sebanyak mungkin, merupakan gaya pernapasan yang pada dasarnya dilakukan dengan lambat, dalam, dan rileks, sehingga memungkinkan seseorang lebih tenang. Kalau kita bernapas kan biasanya ya bernapas lewat hidung, keluar lewat mulut seperti biasa. Nah, teknik deep breathing itu beda dengan kita bernapas seperti biasanya. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan itu gambar. Di gambar tersebut ketika kita pada teknik deep breathing ini, ketika kita menarik napas, perut kita itu mengembung. Dan ketika kita menghembuskan napasnya itu perut kita mengecil. Nah, itu adalah teknik dari deep breathing. Jadi berbeda ya dengan pernapasan biasanya. Dan gimana sih Kak caranya untuk melakukan teknik ini? Nah, ini dia step by step untuk melakukan teknik relaksasi deep breathing. Teman-teman bisa juga lakukan ya. Sebelum itu saya meminta teman-teman buat on cam terlebih dahulu ya, supaya nanti setelah saya menjelaskan ini kita bisa melakukannya bareng-bareng. Yang pertama itu step pertama itu kosongkan paru-paru dengan menghembuskan napas dengan keluar melalui mulut. Jadi kita kosongkan dulu nih nafas kita kayak keluarkan kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua itu ambil napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Jadi ada hitungannya. Dan itu dihitung selama 4 detik. Kemudian ditahan napasnya selama 7 detik. Setelah itu kita hembuskan napas selama 8 detik melalui mulut yang mengerucut dan hembuskannya itu dengan lembut. Jadi kayak gitu. Nah, boleh nih kita lakukan bareng-bareng ya teman-teman. Sangat disayangkan kalau teman-teman tidak on cam dan tidak melakukan praktek ini dengan sungguh. Karena ini bisa dilakukan di mana saja.
Elsa, Bintang, boleh kita undang sebentar. Oke, adik, Kak Lodi, terus adik kita, sebentar ya untuk kita langsung praktek konten. Pak Nur Aziza Amelia. Kak Devi. Sebentar ya Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya dan juga sudah on cam ya. Sekarang kita coba untuk mempraktekkan nih teknik relaksasi dan stabilisasi di breathing ini. Sekarang teman-teman bisa duduk dengan nyaman, dengan posisi yang nyaman, senyaman mungkin. Sudah ya teman-teman? Kemudian sekarang pejamkan mata teman-teman jika terasa nyaman. Jika tidak ingin menutup mata, arahkan mata ke bawah. Pastikan kamu tidak terdistraksi. Tarik napas secara lembut dari hidung dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan napas sebanyak 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan dengan lembut melalui hidung sebanyak 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temukan ritme pernapasan yang membuat kamu merasa lebih tenang. Kita bisa ulangi sekali lagi ya. Tarik napas secara lembut dari hidung dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian tahan napas sebanyak 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan dengan lembut melalui mulut sebanyak 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Napas ini membantu kita untuk mengatur pikiran-pikiran negatif yang mungkin ada pada kita, serta mengembalikan emosi yang bergejolak menjadi lebih tenang. Ini juga membantu menyeimbangkan tubuh karena kita mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang kita hirup. Gimana nih teman-teman? Sudah ngerasa lebih enakan belum? Oke ya, teman-teman, selanjutnya kita langsung aja ya ke tahap relaksasi dan stabilisasi yang kedua, yaitu butterfly hug. Nah, butterfly hug ini adalah teknik yang cukup efektif nih untuk membantu meredakan emosi yang mengatasi kecemasan. Teknik ini melibatkan pernapasan yang dalam melalui diafragma dengan tangan disilangkan di depan dada untuk mengurangi emosi. Nah, pernapasannya itu bisa melakukan pernapasan seperti yang tadi, yang deep breathing. Dan selanjutnya itu kita mesilangkan tangan di depan dada seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Kemudian stepnya bagaimana sih? Nah, stepnya ini adalah seperti ini. Yang pertama kita cari lokasi yang nyaman, tenang duduk, terus kemudian tutup mata, dan atau bisa turunkan mata kita. Terus bernapas seperti pakai teknik deep breathing. Selanjutnya perhatikan emosi yang kita rasakan yang muncul dalam pikiran kita. Selanjutnya kita silangkan nih tangan kita diletakkan di depan dada seperti ini. Sehingga jari-jari tengah berada tepat di tulang selangkah yang berlawanan. Renggangkan jari-jari kamu, letakkan di dada dan ibu jari mengarah ke dagu. Ini ibu jarinya mengarah ke dagu ya. Terus kemudian kamu dapat mengaitkan ibu jari sehingga terlihat seperti tubuh kupu-kupu dan tangan sebagai sayapnya. Ini kita kaitkan ibu jarinya seperti ini dan taruh di depan dada seperti ini. Sekarang tepukkan tangan kamu di dada secara bergantian, perlahan dan berirama. Kiri, kanan, dan seterusnya. Selama 8 putaran. Dan jangan lupa ini
bernapas dalam-dalam saat mengepakkan sayapnya ya. Sekarang kita boleh nih langsung coba aja ya teman-teman, karena kan lebih enak untuk dipraktekkan ya. Siap ya teman-teman? Sekarang kita mulai dengan posisi tubuh yang nyaman. Kita bisa melakukannya dengan posisi berdiri maupun duduk. Kemudian mulailah bernapas dengan sadar, tarik napas, dan keluarkan secara perlahan. Kemudian silangkan tangan seperti kupu-kupu di depan dada, seperti ini. Lalu secara perlahan tepukkan tangan secara bergantian ke arah badan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tarik dan buanglah napas secara perlahan bersamaan dengan menepuk telapak tangan kanan, kiri secara lembut dan bergantian ke arah badan. Setelah 16 kali tepukan, hentikan tepukan, lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Sadari apa yang ada di tubuh kamu. Apakah perasaan kamu lebih nyaman? Jika merasa tidak nyaman, ulangi tepuk kupu-kupu ini 1 set tepukan. Kemudian hentikan. Dari ada tindakan perubahan di tubuh kamu. Gimana teman-teman? Apakah merasa nyaman setelahnya? Jadi seperti itu ya, itu merupakan teknik relaksasi dan stabilisasi. Teknik ini juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika kalian merasakan cemas yang berlebihan atau merasa tegang, kalian bisa melakukan teknik relaksasi dan stabilisasi ini. Kemudian yang ketiga nih, yang ketiga yaitu self-talk dan afirmasi diri. Nah, self-talk itu tidak hanya berkomunikasi dengan diri sendiri menggunakan inner voice ya, atau suara di dalam hati, melainkan bisa juga berbicara dengan lantang. Nah, dan self-talk merupakan metode latihan psikis dasar untuk mengganti atau memengaruhi cara berpikir yang ada. Nah, self-talk bisa disebut dengan kegiatan mengulang kata atau ungkapan yang positif pada diri sendiri. Jadi, teman-teman nih, kamu bisa mengurangi kalimat yang bisa teman-teman lakukan itu kalimat-kalimat positif. Mungkin di sini ada yang mau menceritakan nih, sedang merasakan apa gitu? Ada yang mau bercerita atau sharing? Apa yang teman-teman rasakan gitu, semisal cemas karena akan interview ya, semisal gitu. Nanti teman-teman bisa nih self-talk kepada diri sendiri. Kalau cemas karena akan interview kan pasti gugup, tegang, takut gagal, dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman itu bisa melakukan teknik-teknik relaksasi dan stabilisasi yang sebelumnya, dan juga teman-teman bisa melakukan self-talk dan afirmasi diri. Nah, self-talk ini teman-teman tuh lakukannya dengan yang pertama itu bisa berlatih melakukan positive talk. Juga kamu bisa menyadari pikiran negatif yang ada di dirimu dan cobalah memperhatikan pikiran-pikiran yang kamu dari waktu ke waktu. Jadi semisal kita gugup karena mau interview, jadi kita kan memikirkannya pikiran-pikiran negatif yang ada di otak kita. Selanjutnya kita nih berkomitmen untuk menciptakan self-talk yang membangun dan tanggalkan segala bentuk pemikiran negatif. Jadi ketika kita cemas, kita tanggalkan tuh pikiran negatifnya. Yang cemasnya ditinggalkan, terus takutnya, terus takut gagalnya, dan sebagainya. Abaikan pikiran negatif tersebut dan fokuslah pada kalimat yang positif yang kamu ucapkan. Terus lakukan ini secara berulang dalam hati, baik di dalam hati maupun lantang ya, hingga kamu terbiasa. Dan ketika interview pasti kamu cemas kan? Bilang aja sama diri sendiri bahwa kamu bisa kok gitu kan. Kamu berani gitu kan. Kamu bisa menghadapi ini semua, kamu yakin bisa sukses dalam interviewnya, kamu bisa lancar ketika interviewnya dan lain sebagainya. Ini ada contoh lain juga nih, jika sebelumnya kita kan kalau menghadapi urusan tuh aku selalu gagal dan mempermalukan diri sendiri. Nah, ketika melakukan kesalahan tersebut, kita ganti kalimatnya tersebut menjadi lebih positif, yaitu kesalahan ini adalah bagian dari pengalamanku dan aku akan menjadi pelajaran yang membuatku lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu teman-teman, itu merupakan 3
teknik relaksasi dan stabilisasi yang mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah maupun di dalam keadaan cemas dimanapun. Gitu. Nah, mungkin sekian ya yang mungkin dapat saya sampaikan. Ini ada quotes, kata-kata mutiara untuk para peserta di sini. Terima kasih. Kak, sudah cukup? Terima kasih. Atau mungkin di chat Kak, di chat tadi udah ada 2 orang, 1 orang yang nanya ya? Mungkin di chat dulu ya? Mhm. 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 Oke, berarti, Kak Rizal 4 sampai 1 jam ini maksudnya istirahatnya hanya bisa 1 jam gitu ya? Istirahat tidurnya ya? Begitu nggak, Kak? Oke, ya. Ini memang, istirahat yang kurang itu memang menjadi salah satu kontribusi ya, kita jadi sulit untuk, salah satu kesulitan dalam meregulasi emosi itu adalah ketika istirahat kita memang kurang. Tetapi kita bisa belajar yang namanya power nap ya teman-teman ya. Jadi tidur singkat tetapi berkualitas ya. Tetapi kalau 1 jam ya, 1 jam itu dalam 1 hari ya? Wah itu panjang juga ya, berarti kamu kerja 24 jam, 23 jam? Ya, itu sih kayaknya menyalahi undang-undang ketenagakerjaan ya. Ya, seharusnya kan ketenagakerjaan kan ada minimalnya ya, ada maksimal dihabiskan waktu. Nah, kalau seperti itu berarti kita perlu, menyisihkan ya, dalam arti gini, kita perlu tahu kondisi tubuh kita. Ketika kita bekerja, mungkin kita bisa menyisihkan waktu untuk misalnya rehat. Rehat itu kan tidak harus tidur ya, mungkin bisa jadi kita rehat sambil kita coba tadi ya butterfly hug ketika di tempat kerja misalnya, atau misalnya kita konsumsi makanan yang sehat, kurangi junk food misalnya. Jadi, tubuh kita misalnya kita tahu bahwa istirahat kita kurang, karena kalau kita istirahat kita kurang kan tubuh kita jadinya rewel ya. Rewel dalam arti kita tidak enak tubuh dan lain-lain itu pasti mempengaruhi emosi kita. Sehingga kalau memang kondisi itu tidak bisa kita dapati dengan istirahat atau dengan tidur ya, tidur malam atau tidur siang gitu ya, atau tidur pagi kalau misalnya shift-nya shift, malam begitu, sehingga kita cari cara misalnya tadi ya, dengan, cari waktu-waktu istirahat, istirahat yang bukan tidur misalnya, atau enggak misalnya kita makan yang sehat, ada waktu exercise misalnya ya, walaupun singkat ya, kita coba teknik-teknik tadi tuh, yang butterfly hug dan lain-lain. Begitu sih, Kak, kalau dari saya. Tetapi kalau hanya dikasih waktu 1 jam untuk tidur malam, sepertinya itu bisa dipertanyakan ya, berkaitan dengan regulasi ketenagakerjaannya. Oh, ada Oke baik, izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Pradana. Izin bertanya, kalau misal terapi-terapi tersebut tuh bisa dilakukan secara mandiri, apa harus dalam pengawasan gitu? Terapi-terapi yang udah tadi disampaikan. Makasih.
Baik, saya langsung jawab aja ya, Kak, ya? Mengingat waktu ya. Oke, terima kasih Kak Asrori. Itu bisa dilakukan mandiri, Kak. Jadi teknik-teknik relaksasi yang seperti tadi ya, bahkan, masih ada lagi tuh, ada teknik safe place namanya, ada teknik progressive muscle tension, yang mungkin tidak sempat hari ini kita sharing ya, itu bisa dilakukan secara mandiri. Hanya saja kita perlu tahu caranya dulu, karena kalau caranya tidak tepat, begitu ya, caranya tidak benar, maka hasilnya tidak akan maksimal. Seperti tadi ya, misalnya ada teknik, 4-7-8 ya. Jadi, 4 menit naik, 7 tahan, 8 turun. Itu adalah tekniknya. Kadang-kadang kita itu tidak, mengesampingkan durasinya ya. Jadi ya udahlah seianya aja gitu ya, senafasnya, sebuangnya. Nah itu hasil debriefing-nya tidak akan semaksimal kalau kita pakai si 4-7-8 tadi, begitu. Atau misalnya si butterfly hug tadi, harus, 16 kali tepukan ya Kak ya, Kak Dea ya, 16 kali tepukan. Nah itu kita tidak melakukan 16 kali, berarti itu kan, hasilnya ya, bisa tetapi hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Nah, maka dari itu kalau pertanyaannya ini harus diawasi atau bisa mandiri, sangat bisa mandiri, Kak. Gitu, Kak Asrori. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, terima kasih izin bertanya. Belakangan saya itu sedang merasa kelelahan, padahal saya itu tidur sudah cukup gitu. Akan tetapi saat bangun itu merasa kurang bersemangat Bu. Dan hal itu terkadang mempengaruhi emosi dan semangat saya untuk berkegiatan. Kira-kira dari Ibu sendiri ada nggak tips atau cara untuk mengurangi hal-hal yang seperti yang sekarang saya alami Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Erna. Ya, saran saya adalah cari tahu dulu ya, cari tahu dulu kenapa ketika kamu sudah istirahat tapi masih merasa capek. Bisa jadi ada kondisi-kondisi khusus yang membuatmu tidak nyaman. Sebagai contoh misalnya, kita itu setiap hari kerja ya, bahkan di hari Minggu sore, misalnya Seninnya harus kerja, itu ngerasanya tubuh kayaknya udah tidur terus tapi masih capek. Rupanya kita mengalami stres kerja ya. Rupanya kita menghadapi sesuatu itu ada masalah nih. Atau misalnya kita punya masalah sama orang tua atau punya masalah sama teman atau siapapun lah. Atau ada ketidaknyamanan. Kita harus cari dulu ya roots-nya atau kita harus cari dulu akarnya. Kita punya masalah apa dulu nih gitu. Karena kalau akar ini tidak terselesaikan, maka itu kan akan terus berlanjut ya, akan terus berlanjut. Misalnya seperti tadi yang saya bilang ya, kalau kita ngomongin masalah biologis, bisa jadi area si emosi tadi ya, area amigdala tadi itu terus-menerus terstimulasi atau bergerak terus. Jadinya capek ya tubuh kita ya. Emosinya nggak akan selesai-selesai gitu. Mau kita tidur pun itu emosi juga masih terus berlanjut gitu. Apalagi misalnya sampai ke bawah mimpi ya. Kadang-kadang kita punya masalah sampai menguras emosi itu sampai terbawa mimpi. Nah itu ibaratnya udah sangat mempengaruhi ya. Baik kita secara sadar maupun ketika kita tidak sadar gitu. Secara tidak langsung itu membuat tubuh kita lelah ya secara fisik. Sehingga caranya adalah satu, kita perlu cari tahu dulu kenapa kita lelah, ada masalah di mana. Sehingga itu yang kita regulasi ya. Atur dulu. Misalnya masalah dengan orang lain ya kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu dulu ya. Atau masalah di tempat kerja, berarti kita harus cari tahu strateginya gitu ya, strategi untuk menyelesaikan masalah kita di tempat kerja. Nah, setelah itu adalah yaitu tadi ya. Mungkin sebelum tidur kita terapin teknik relaksasi dulu gitu ya. Sehingga ketika kita tidur, tubuh kita itu sedang tidak dalam gejolak emosi yang berlebihan. Gitu. Jadi belajar teknik-teknik tadi ya, teknik stabilisasi. Bahkan butterfly hug itu teman-teman, itu adalah salah satu teknik stabilisasi trauma. Jadi kalau ada orang-orang yang misalnya nih ya, kasus-kasus kekerasan gitu ya, kasus-kasus yang menimbulkan pengalaman traumatik, itu salah satu teknik yang kita ajarkan adalah dengan melakukan butterfly hug.
Jadi dengan butterfly hug itu dia bisa mengatur ya, menstabilkan tubuhnya. Jadi paling tidak nanti misalnya dia gejolak lagi, ya dia coba butterfly hug lagi begitu. Jadi dengan butterfly hug paling tidak tense-nya itu menurun. Tense itu apa? Ketegangan ya. Ketegangan dalam tubuh kita itu menurun sehingga kita masih bisa berpikir dengan lebih jernih begitu. Itu sih Kak. Jadi perlu cari tahu dulu ya Kak Erna ya menurut saya ya. Ya, root-nya atau masalahnya ada di mana. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih ya Kak Erna. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Yap, yap. Ya, terima kasih Kak Bintang. Di tubuh kita ini teman-teman, kita ada dua hal ya di dalam tubuh kita ini ya. Ada yang namanya vulnerability sama resiliency. Vulnerability itu adalah kerentanan. Ya. Kita bisa evaluasi diri kita nih, kita bisa evaluasi diri kita. Apakah kita pribadi yang rentan atau kita pribadi yang resilient? Resilient ini pribadi yang kuat ya, dalam arti mau dia dijatuhin gimana pun ya, dia udah dijatuhin sama orang, ibaratnya dia bisa naik lagi. Kayak bola basket aja, bola basket kan kita pukul ke bawah ya, semakin kita pukul ke bawah semakin tinggi dia naiknya. Begitu juga dengan orang-orang yang resilient. Tapi ada juga orang yang dia terlahirkannya itu adalah yang vulnerable atau rapuh atau sangat sensitif. Ya, ada loh. Ya, bahkan kalau kita ngelihat deh, jangankan diri kita, misalnya kita ngelihat anak kecil ya. Sejak kecil itu ada anak yang dia tuh rewelnya rewel banget ya, disenggol dikit dia nangis. Jatuh dikit dia nangis. Tapi ada juga anak yang kalau dia jatuh mau gimana pun dia nggak akan nangis ya, dia sakit tapi dia nggak nangis. Nah, untuk teman-teman yang merasa diri teman-teman itu agak sedikit rapuh begitu ya, agak sedikit rapuh, kemudian lebih sensitif, berarti PR-nya akan lebih banyak ya. PR-nya akan lebih banyak. Tetapi saya appreciate sama Kak Bintang. Berarti Kak Bintang sudah paham tentang dirinya. Ya, kadang ada orang yang dia sensitif teman-teman, tapi dia nggak paham sama dirinya. Sehingga dia ya udah, enggak kok, gue tuh nggak sensitif orangnya gitu ya. Tetapi ya dia sensitif gitu. Nah kalau Kak Bintang paling tidak Kak itu udah step 1 lewat bahwa Kakak udah paham bahwa saya itu orangnya sensitif, saya mudah tersinggung kalau dikritik sama orang itu saya kok jadi sakit banget ya gitu. Ya, itu 1. Paling tidak kita tahu. Yang kedua adalah kita perlu belajar untuk berdamai ya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Prosesnya sangat panjang ya. Kita berdamai dengan perasaan-perasaan itu, Kak. Jadi misalnya, duh dikritik sama orang nih, duh sakit banget ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terima aja dulu ini rasanya sakitnya seperti ini ya. Mungkin Kakak bisa sambil ketika perasaan sakit itu muncul, butterfly hug. Ya, misalnya ya. Atau misalnya tadi self talk misalnya, iya sih sakit sih, tapi bener nggak ya? Oh bener deh. Nah gitu. Jadi ketika itu muncul, coba kita gabungkan dengan hal yang lebih positif. Misalnya tadi ya, butterfly hug ini kan sebenarnya tadi teman-teman, respons yang modulation tadi, kita mengubah perasaan yang sakit banget menjadi ya kurang, ya sedikit lah sakitnya gitu ya, lama-lama jadi hilang. Jadi ketika nggak apa-apa kita terima aja, kemudian kita terapkan tadi teknik tadi. Misalnya itu muncul lagi, kita terapkan teknik itu. Sehingga nanti kalau kita konsisten melakukannya seperti itu, lama-kelamaan perasaan bersalahnya gitu ya, perasaan sedihnya gitu, itu akan sedikit berkurang. Atau perasaan mudah tersinggungnya itu akan sedikit berkurang. Kalau tidak kita sadar, kemudian kita mencoba ya tadi ya, kita gabungkan ketika itu perasaan muncul, kita coba teknik ini ya. Aduh iya ya. Sambil kita mungkin self talk ya. Iya iya ya. Aduh sedih sih itu ya. Gue dibilang gendut nih misalnya ya. Oh gue dibilang bodoh nih. Tapi gue nggak bodoh sih. Gue nggak bodoh. Misalnya gitu ya. Jadi sambil kita self talk. Lama-lama nggak mudah. Dia nggak akan langsung berubah. Nggak akan langsung berubah. Teknik-teknik ini teman-teman
kalau kita lakuinnya itu tidak konsisten, dia nggak akan langsung berubah. Tapi kalau kita lakukan secara konsisten, kemungkinan kita akan merasakan hasilnya. Gitu sih. Gitu, Kak. Yap. Sudah cukup Ibu, terima kasih banyak. Makasih, Kak. Halo Ibu, Halo. Hmm. baik Ibu langsung ke pertanyaannya ya. Mhm. Jadi akhir-akhir ini aku lagi merasa quarter life crisis gitu Bu. Jadi di mana orang-orang tuh nge-share kebahagiaan mereka di sosial media. Padahal aku sendiri juga tahu kalau di sosial media tuh yang ngebagiin bahagia-bahagianya doang. Cuman akhir-akhir ini itu aku ngerasa ke-trigger gitu. Sampai aku left sosial media, terus malas berinteraksi dengan orang lain. Nah, gimana caranya untuk aku mengurangi hal kegelisahan tersebut gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Ya, quarter life crisis ya, itu memang ada masanya ya. Ada masanya kita memasuki fase itu. Selayaknya kalau kita ngomongin perkembangan anak, ada yang namanya tantrum ya di usia 2 tahun ya. Kalau kalian suka ngeliat jalan-jalan tuh ya, suka ada yang ibu-ibu lagi struggling dengan anaknya yang lagi guling-guling di jalan gitu ya. Nah, ada juga yang fasenya ya adalah quarter life crisis. Tapi memang tidak semua ya masuk ke dalam fase itu. Oke, tahap pertama kamu detox sosial media itu menurut saya udah cara yang tepat ya. Kalau memang sosial media itu membuat kesehatan mentalmu berkurang, sangat bijak kita untuk menguranginya. Kalau nggak bisa stop sama sekali ya paling tidak mengurangi. Ya, mengurangi sampai kondisi kita itu secara emosi stabil. Gitu ya. Jadi memang langkah pertama sudah benar, detox sosial media. Kemudian langkah kedua adalah kita perlu evaluasi Kak, evaluasi diri kita. Apa dari diri kita yang bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi rasa gelisah tadi bisa kita ubah menjadi atau rasa gelisah tadi bisa meningkatkan produktivitas kita sebenarnya. Kalau kita nggak gelisah, kita akan gitu-gitu aja, gitu ya. Tetapi kalau gelisahnya berlebihan, kita jadi takutnya, ya. Jadi kalau gelisahnya itu pada tataran yang misalnya gini, kita udah detox, kemudian kita sudah agak lebih tenang, kemudian kita terima itu, lalu muncul gelisah. Misalnya gelisahnya pada taraf yang masih wajar, jadikan gelisah itu pacuan ya buat kita ya. Kemudian kita evaluasi Kak. Ya, kita evaluasi tentunya ketika kondisi emosi sudah tenang. Dengan tadi ya, kita misalnya mulai gelisah, kemudian kita oke, kita afirmasi, kita self talk, sambil bisa pakai butterfly hug misalnya ya. Setelah itu baru kita berpikir, kita evaluasi, kira-kira apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa keluar dari si quarter life crisis itu. Ya. Dengan Kak Siti udah ikut kegiatan ini kan sebenarnya sudah salah satu cara ya Kak ya. Cara ya bagaimana sih saya untuk meningkatkan atau misalnya ikut gabung dalam BKK Bisa ini ya, itu kan menjadi salah satu cara ya buat Kakak untuk mencari atau mengembangkan diri untuk mencari potensi. Menurut saya itu diteruskan Kak, ya diteruskan, detox detox sosial media itu bisa dilakukan paling tidak dikurangi ya, supaya kita menjadi lebih, dengan detox sosial media kan berarti kan kita kan punya potensi untuk ketemu sama orang langsung ya. Ketika kita berrelasi dengan orang banyak secara langsung, otomatis itu nanti akan keluar tuh ya, kesempatan-kesempatan untuk kita bisa mengembangkan diri. Gitu Kak, sedikit jawaban dari saya ya. Sudah, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Kak.
Mungkin share screen-nya bisa di-off-in ya, Kak? Terima kasih. Oke, saya izin live ya, Kak. Terima kasih. Selamat siang.